mirip banget gitu dan itu diakui sendiri oleh almarhum Pak Habibie pada saat itu ya, pada saat dia masih diverifikasi langsung. Diverifikasi langsung waktu itu mereka ketemuan di warkop ya. Bro. Bercerita tentang seorang suami yang bernama Adam yang menikahi pedangdut. Salah. Itu Adam Kumis malamnya. Selamat datang di Pildapil, pilih adapter film bersama gua Ais Hitam dan Kevin Biru Nevi. Hitam Nevi. Oke. Selain ngelihat muka dia yang ngeselin, gua jamin episode ini bakal bosen juga karena kita akan ngomongin 5 film Reza Radian yang paling keren. Karena bosannya kenapa? Karena Reza lagi. Kalau kata anak sekarang dia terus jagoannya. Gitu. Tapi emang biar gimana pun ya, emang Reza tuh bener-bener living legend. Gua kemarin ngitung ya, total filmnya dia tuh ada sekitar 50 lebih. Mampus. Itu film doang, belum series, belum film pendek, belum iklan. Lu bayangin tuh, sekarang kekayaannya dia berapa? Iya, itu aja dia. gua mah. Itu gua gitu ya kesini gua. Oke, film pertama dulu apa Bang Ais? Film pertama yaitu Habibie Ainun tahun 2012, filmnya bergenre drama romance. Ya. Ini adalah film yang bisa dibilang masterpiece. Bahwasannya dramanya kuat sekali, terus pada saat itu Reza memerankan Pak Habibie dengan baik dan luar biasa lah sambutan publik. Kalau nggak salah sekitar 4 juta penonton atau 3 juta penonton gitu ya. Gila. Dan film ini nyeritain tentang perjalanan hidup atau perjalanan cinta sejati antara Pak Habibie dan juga Ibu Ainun yang diperanin sama BCL waktu itu. Nyeritain tentang dari awal mereka ketemu sampai akhirnya dipisahkan oleh maut. Film ini Reza mendapatkan pengakuan bahwasannya dia memerankan Pak Habibie dengan begitu mendekati sempurna dari sisi gesture, cara jalan, mimik wajah, sampai mungkin cara berpikir juga mirip banget gitu dan itu diakui sendiri oleh almarhum Pak Habibie pada saat itu ya, pada saat dia masih diverifikasi langsung waktu itu mereka ketemuan di warkop ya. Bro, keren antum. Film selanjutnya My Stupid Boss tahun 2016. Film ini beda banget sama film Habibie karena Reza di sini bermain total komedi. Beda tipis sama Patrick Kluivert total football. Kalau Reza Radian mah berhasil, Bang. Oh iya. Kalau Patrick Kluivert total gagal. Berhasil juga dia. Menurut siapa? Bung Towel. Tapi satu Indonesia setuju bahwa Patrick Kluivert gagal. My Stupid Boss bercerita tentang seorang karyawan bernama Diana yang capek ngeladenin kelakuan bosnya yang random, ngeselin, yang diperankan oleh Reza Radian bernama Bossman ya. Dan yang bikin gua kagum sama Reza Radian di film ini adalah dia tuh bener-bener berubah. Yang tadinya bermain drama romantis langsung ke komedi yang bener-bener absurd gitu. Dan gua sangat-sangat ngerekomendasi film ini karena kalau misalkan kalian butuh ketawa banyak keras-keras gitu, ini tuh recommended karena dari muka ekspresinya aja nih, dia udah memeable kalau bahasa ininya tuh. Jadi bisa banget bikin kita ketawa cuma lewat ekspresi-ekspresi kecil doang. Potongan kumis lelenya tuh pengen gue jambak. Iya. Dan ini tuh komedi-komedi deadpan gitu loh yang dia tuh nggak usah berekspresi banget tapi udah dar gitu loh. Yang bikin kita ketawa karena itunya. Dia nganggep bahwa itu tuh nggak salah loh. Ini gue bener loh gitu. Tapi menurut kita kan aneh jadinya lucu tuh. Itu tuh menurut gue My Stupid Boss tahun 2016. Tapi masih kalah lucu sama Kluivert. Yang lucu taktiknya kan. Film ketiga berjudul Imperfect tahun 2019 bercerita tentang anak sulung yang bernama Rara yang diperankan oleh Jessica Mila. Rara ini merasa insecure dengan bentuk tubuhnya. Dia tuh agak gemuk, cabi, sedangkan adiknya tuh cantik banget ya. Asli. Diperankan sama siapa tuh? Yasmin Nepper waktu masih muda tuh lucu banget ya kan, waktu masih unyu-unyunya. Jadi sama ibunya tuh selalu di-compare. Kalau adiknya tuh kayak disayang-sayang, disanjung-sanjung karena produk berhasil, kakaknya produk gagal gitu, gemuk gitu kan, penyakitan dan lain-lain gitu. Enggak bahkan sampai disamain kayak sama bapaknya kan. Iya, bapaknya tuh yang kekiran Narendra meninggal ya. Menurut gue ini ceritanya bagus banget sih, muatan pesan moralnya. Karena kita tuh jadi lebih kayak menghargai kita harus menghargai orang lain, nggak boleh bahas-bahas body shaming. Kayak misalnya lu udah lama nggak ketemu, gendutan lu gitu. Udah lama nih nggak ketemu, kok mata lu juling. Itu benar. Itu fakta, Mas. Itu fakta. Itu body shaming juga nggak boleh. Nggak apa-apa. Reza di sini tuh jadi supporting, jadi pacarnya si Rara sebagai Dika gitu. Nah di sini tuh Reza digambarin bahwa seorang
Reza digambar jadi cowok yang sangat-sangat green flag loh. Cocok juga buat ditonton bareng keluarga atau orang tua yang nggak sayang anak. Kenapa tuh? Karena itu emaknya kan nggak sayang anak, banding-bandingin mulu. Cocok ditonton pas lebaran, pas ada tante-tante yang nanya kapan nikah, Setuju kapan punya gua, anak. bener. Gua kasih. Lebaran wajib sih dikasih tontonan ini. Iya. Emang kadang tante-tante yang so asik yang so asik. Anak tante udah masuk kuliah negeri. Ih, peduli Ciahumu anjing. Film keempat berjudul Siksa Kubur tahun 2024. Film ini garapan Joko Anwar, sebuah film horor religi yang bercerita tentang bagaimana seorang karakter bernama Sita yang sama sekali tidak percaya dengan siksa kubur karena dia punya trauma masa lalu. Jadi dia ingin membuktikan apakah siksa kubur itu beneran ada dan nyata. Aneh banget ya, orang pengen nyobain siksa kubur tuh gimana sih? Ya emang Joko Anwar emang kalau bikin Iya, cerita emang aneh. asli. Kayak hidupnya banyak banget hal-hal kagak beres ya. Bener, Joko bener. Anwar ya. Joko psikolog dah lu. Aneh-aneh banget film-film. Nah, di sini tuh Reza jadi kakaknya si Sita itu. Oke. Namanya tuh Adil. Oke. Nah, di sini aktingnya Reza tuh bener-bener matang banget dan emosinya itu dalam banget. Dan pokoknya gak tahu kenapa kalau Reza udah combo sama Joko Anwar, absolute cinema sih menurut Iya, gua. karena itu Absolute dua-duanya living legend. Bro. Itu. Dan gue yakin juga ini adalah salah satu film yang sangat-sangat layak untuk diperbincangkan setelah nonton. Yaitu menurut gue kelebihannya Bang Joko Anwar. Dia selalu bikin Easter egg atau semacam konspirasi atau teori-teori yang mendukung filmnya. Gak cuma jump scare doang, horor tapi nggak Iya. ngejual jump scare doang. Jadi bener-bener ada teorinya, terus bener-bener nyerang psikologis Iya. gitu-gitu tuh. Dan gue nontonnya itu 2 kali sih, karena nonton pertama tuh nggak ngerti. Oke. Nggak ngerti ini maksudnya apa endingnya gitu. Nonton kedua baru, oh nggak ngerti juga. Kalau itu berarti yang kedua antum ngerti. yang bodoh kalau gitu dong. Nah, yang kedua ngerti lah. Abis itu kan karena nyontek-nyontek itu reviewer. Oh begini maksudnya. Film kelima berjudul Berbalas Kejam tahun 2022 disutradarai oleh Mas Teddy Suratmaja. Film ini bergenre psychological thriller, bercerita tentang seorang suami yang bernama Adam yang menikahi pedangdut. Salah. Itu Adam Kumis malahan. Bukan, tapi emang karakternya namanya Adam juga. Oke, Adam nggak apa-apa. Oke. Tapi bukan Adam yang itu. Oke. Kalau itu jatuhnya nanti Dangdut Academy. Bukan Berbalas Kejam nih. Sorry nih. Bercerita tentang seorang arsitek. Oke. Bernama Adam yang diperankan oleh Reza Radian. Ya. Nah, Adam ini dia trauma dalam. Dia trauma, dia depresi karena menyaksikan anak dan istrinya dibunuh oleh perampok yang mau merampok rumahnya dia sendiri. Film ini nggak tayang di bioskop kan kalau nggak salah ya? Tayangnya di OTT, di Prime Oh, Video. oke. Kan memang dari awal memang udah dicapin buat tayang di Prime gitu. Karena gue nggak yakin kalau film ini tayang di bioskop akan mendapatkan kursi yang banyak gitu. Oke, betul. Karena saya inget gue belum ada deh film thriller tuh yang benar-benar bisa box office di Indonesia. Susah. Karena rata-rata di sini tuh laku horor. Betul. Gitu. Penonton Indonesia belum terlalu terbiasa dengan thriller kayak gitu. Iya, pocong goyang pinggul gitu-gitu. Itu laku lah di sini gitu. Laku. Makanya menurut gue film Berbalas Kejam ini Layak banget ditonton. Layak banget ya. Masuk rekomendasi film. Rekomendasi film dan masuk ke watchlist lu kalau lu emang suka film-film yang bertemakan revenge atau ngomongin psikologi atau bergenre psychological thriller gitu. Apalagi kalau lu suka Reza Rahadian. Ya, Wajib banget nonton film ini. Reza Radian, Laura Basuki, Baim Wong, sama apa lagi tuh? Tiger Wong juga. Tiger Wong mah PH-nya. Itu PH. Ya, itu tadi 5 film rekomendasi dari Reza Radian dan ini bersifat subjektif ya. Maksudnya Tentu. bukan berarti film-film Reza Radian lain gak bagus. Dan ini Enggak. full pendapat kita. Pendapat Kalau kita kalian pribadi. nggak suka sama rekomendasi kita, Nggak bodo apa-apa. amat. Iya, bodo amat. Ngapain nonton? Lu bikin sendiri aja listnya kalau nggak suka. Lu Ngapain konten bikin? makanya. Makanya nganggur. Jadi bisa konten. Ya kalau misalnya lo punya pertanyaan atau punya rekomendasi yang pengen kita bahas, boleh tulis di kolom komen. Atau misalkan kalian butuh rekomendasi, Bang, tolong rekomendasiin film yang banyak aktor blue-nya. Wow. Oh, kita bisa kasih tapi Avatar. belum. Doraemon. Iya, Belum tuh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Punchline Entertainment karena cuma di sini kalian akan mendapatkan rekomendasi film-film yang aneh. Sesuai hostnya. Terima kasih sudah menonton.